Bab ke-182. Jadi kau bilang kalau aku adalah tuanmu, reinkarnasi dari dewa kekacauan? Wu Yi mendengar loli kecil di depannya berbicara, dengan sedikit keraguan di ekspresinya. Siapapun yang tahu bahwa dia adalah reinkarnasi orang lain pasti tidak akan merasa nyaman, bukan? Tetapi Chaos di depannya mengangguk berulang kali, tampaknya tidak menyadari ketidaknormalan Wu Daodao, dan berbicara dengan sangat serius. Ya, tuanku, untuk menerobos ke tingkat Kaisar Dewa, Anda tidak ragu untuk bereinkarnasi dan membangun kembali diri Anda. Anda meninggalkan saya di sini sebelum bereinkarnasi dan membangun kembali, dengan mengatakan bahwa Anda akan datang menemui saya. Biar aku yang mencernanya dulu. Aku tidak bisa menerimanya. Wu Daodao merasa sedikit rumit di dalam hatinya. Setelah menghela nafas, dia membiarkan kekacauan itu menghilang. Meskipun dia mendapatkan lonceng kekacauan, Wu Daodao masih tidak senang di dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran di benaknya, dia membuat dirinya menghilang dari dunia yang kacau. Ketika dia keluar, dia melihat Jun Xiaoyao dan yang lainnya maju ke depan dengan wajah gembira. Ih, jadi kamu telah diakui sebagai penguasa lonceng kekacauan? Baiklah, tuanku, aku telah diakui sebagai pemilik lonceng kekacauan. Tuanku, dapatkah kau memberitahuku asal-usul lonceng kekacauan? Wu Daodao ragu-ragu sejenak, lalu menatap Jun Xiaoyao dan bertanya. Wajah Jun Xiaoyao dipenuhi kegembiraan setelah dia mengetahui bahwa Wu Daodao mengenali Chaos Bell sebagai tuannya. Sejak berdirinya Chaos Holy Land, tidak ada seorang pun di Chaos Holy Land mereka yang mampu membuat Chaos Bell mengakui tuannya. Bahkan sang master pendiri hanya mengizinkan lonceng kekacauan berbunyi sebanyak 8 kali untuk mendapatkan dengan bantuan lonceng kekacauan, tanah suci kekacauan pun tercipta. Dapat dibayangkan bahwa Wu Daodao, yang telah diakui sebagai penguasa lonceng kekacauan, pasti akan mencapai sesuatu di masa depan yang akan membuat seluruh tanah suci kekacauan tak terhitung banyaknya. Jadi setelah mendengar kata-kata Wu Daodao, ekspresi Jun Xiaoyao awalnya serius, tetapi kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Itu bukan sejarah yang bagus. Jika kau ingin tahu, aku tidak keberatan menceritakannya padamu. Konon, lonceng kekacauan jatuh ke alam atas kami dari luar alam atas, dan pendiri kami, dengan bantuan lonceng kekacauan, tanah suci saat ini tercipta. Dan kekuatan jam kekacauan jauh lebih dari itu. Bahkan aku belum melepaskan kekuatan jam kekacauan yang sebenarnya, tetapi sebagai pemilik jam kekacauan, kau seharusnya dapat melepaskan kekuatan penuh jam kekacauan sekarang." Mendengar perkataan Jun Xiaoyao, mulut Wu Daodao sedikit berkedut. Sebenarnya, yang ingin dia katakan adalah, Guru Suci, Anda terlalu banyak berpikir. Dengan tingkat kultivasi Wu Yi saat ini, sungguh tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan sejati lonceng kekacauan. Jika kekuatan jam kekacauan lebih besar, Wu Yi akan langsung terkuras habis. Untungnya, jam Chaos masih memiliki energi tersembunyi, dan jam Chaos memiliki roh senjata. Roh senjata dapat mengendalikan jam Chaos sendiri, tetapi kekuatan yang dilepaskannya tidak sekuat kekuatan penuh yang dilepaskan oleh pemiliknya. Tapi aku tidak tahu apakah kekuatan Chaos bisa memecahkan dalang di balik segel dunia surga mendalam sebelumnya. Wu Yi memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi serius. Dari perkataan Tian Dao, dia mengetahui bahwa pihak lain tersebut setidaknya seorang dewa. Namun dia tidak mengetahui wilayah spesifiknya. Lonceng kekacauan mengatakan bahwa dia adalah dewa di kehidupan sebelumnya. Sebagai senjata dewa, tingkat lonceng kekacauan secara alami adalah senjata dewa mulia. Bahkan tanpa bantuannya sendiri, lonceng kekacauan dapat meledak dengan kekuatan tempur tingkat dewa. Dengan kultivasi dewa, seharusnya sudah cukup untuk menghadapi dalang di balik semua ini. Wu Yi berpikir dalam hati, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menghela napas lega, lalu menatap Jun Xiaoyao, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. "Ya Tuhan, aku sedikit lelah. Aku ingin beristirahat dulu, jadi aku akan melangkah lebih dulu." Setelah itu, Wu Yi berbalik dan pergi. Di bawah,
Mo Xiu merasa sedikit kecewa saat melihat Wu Yi pergi seperti ini, tetapi dia segera mengumpulkan energinya. Wu Yi, aku akan menyusulmu, pasti. Wu Hao. Pada saat ini, Wu Hao melihat umpan balik dari 1.000.000 jam kekacauan dan berpikir keras. Dia tidak menyangka bahwa jam kekacauan seperti itu dapat diumpan balik. Dia juga tidak menyangka bahwa Wu Dao benar-benar dapat membuat jam kekacauan mengenali tuannya. Sistem akan mensintesiskan 900.000 di antaranya, dan menyisakan 100.000 di antaranya yang belum digabungkan untuk saya. Ding, sintesis berhasil. Selamat kepada tuan rumah, karena memperoleh 9.000 lonceng kekacauan tingkat senjata Kaisar Dewa. Lonceng kekacauan level senjata Dewa Mulia, menyempurnakan segalanya dan menahan kekacauan. Dunia kekacauan Dao besar, tempat kultivasi memiliki efek ajaib, bahkan lebih efektif pada tubuh kekacauan. Penampilannya sangat keras, bahkan Kaisar Dewa mungkin tidak dapat menghancurkannya. Lonceng kekacauan level senjata Kaisar Dewa, menyempurnakan segalanya dan menahan kekacauan. Dunia kekacauan Dao besar, tempat kultivasi memiliki efek ajaib, bahkan lebih efektif pada tubuh kekacauan. Penampilannya sangat keras, bahkan Kaisar Surgawi mungkin tidak dapat menghancurkannya. Tidak terlalu berguna bagiku. Paling-paling hanya bisa digunakan untuk memurnikan sesuatu dan menangkis musuh. Atau 9.000 orang Kaisar Dewa dan 100.000 orang penguasa Dewa? Memikirkan sesuatu, Wu Hao tidak dapat menahan matanya untuk tidak berbinar. Itu adalah senjata ilahi, apalagi senjata ilahi. Bahkan senjata abadi memiliki roh senjata, dan roh senjata dapat mengendalikan kekuatan senjata itu sendiri. Meskipun itu hanya tidak dapat meledak dengan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, roh senjata tidak dapat menyerap kekuatan dan memulihkannya sendiri, dan hanya dapat pulih dengan bantuan tuannya. Meskipun dengan tingkat kultivasi Wu Hao saat ini, apalagi kekuatan senjata Kaisar Ilahi, tidak ada cara baginya untuk memulihkan bahkan kekuatan senjata mulia ilahi. Selama dia berani pulih, Wu Hao akan langsung tersedot kering. Namun, jika ini adalah hadiah sistem, ia datang dengan kekuatan penuh dari pabrik, yang berarti bahwa Wu Hao sekarang memiliki setara dengan 100.000 bawahan dewa-dewa 1 kali dan 9.000 bawahan Kaisar Dewa 1 kali. Maksudku, selama Kaisar Surgawi tidak mengambil tindakan, semuanya benar-benar aman. Wu Hao mengangguk puas. Bahkan jika Kaisar Dewa mengambil tindakan, dia bisa menghancurkan lawan sampai mati dengan jumlah lonceng kekacauan. Memikirkan hal ini, Wu Hao dengan damai memeluk istrinya Sukyaoran dan tertidur. Tetapi yang tidak diketahui Wu Hao adalah bahwa di suatu tempat di dunia atas, Kaisar Darah sedang berkumpul bersama Sui Wan dan yang lainnya. Ayah, apakah ayah akan pergi? Sui Wan menatap Kaisar Darah di depannya, nadanya penuh keengganan. Kaisar Darah hanya tersenyum, lalu membelai kepala Zhu Yuan dan berkata, "Perpisahan itu sendiri adalah hal yang wajar. Aku telah menjadi dewa sekarang, dan alam atas tentu saja tidak akan mampu menampungku. Namun sebelum aku pergi, aku akan mempersiapkan segalanya untukmu. Aku akan menunggumu di alam dewa. Dan kau akan menanggung penghinaan yang dialami sekte jiwa darah kita satu persatu." Ketika berbicara tentang bagian terakhir, nada bicara Kaisar Darah penuh dengan niat membunuh, begitu pula Sui Wan dan yang lainnya. Dengan bantuan Dewa Darah, elemen darah juga telah menembus ke Kaisar Abadi. Bahkan Penatua Wa dan yang lainnya telah menembus ke puncak Kaisar Abadi. Aura yang bergejolak di tubuh mereka juga menjadi pertanda bahwa dunia atas akan kembali jatuh ke dalam kekacauan dan pertumpahan darah. Bab 183, Menghadapi Penguasa Abadi, bunuh dengan satu pukulan. Bab 183, Menghadapi Penguasa Abadi, bunuh dengan satu pukulan. Benar saja, keluarga Lin sudah bersiap sejak lama. Pada saat yang sama, ketika Wu Yifan mengambil tindakan lagi, dia dan Duende jauh lebih berhati-hati. Dengan bantuan Suanju pelindung keberuntungan,
mereka berdua dengan hati-hati mengamati makam target untuk waktu yang lama, dan akhirnya mereka menemukan seseorang. Pusat kekuatan jangka menengah Immortal Savant yang tersembunyi di lingkungan sekitar. Merasakan keadaan pihak lain, Duende menatap Wu Yifan dengan ekspresi serius dan bertanya, "Putra Suci, apakah kamu yakin bisa menghadapi pihak lain? Itu bukan masalah besar. Kita dapat menyingkirkannya dengan satu gerakan. Tetapi jika kita menyingkirkannya, itu pasti akan menarik perhatian ahli keluarga Lin lainnya. Jadi kita harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Kita harus mencari tahu dulu situasi di dalam dan memastikan bahwa setelah mengambil tindakan, dapat mengambil isi makam secepat mungkin." Wu Yifan mengangguk dan setuju. 12 tingkat tubuh suci kuno itu cukup kuat untuk mengalahkan penguasa abadi dengan mudah. Tetapi jika pergerakan di sini pecah, saya khawatir keluarga Lin akan mengirim Yang Mulia Abadi. Jika mereka tertunda hingga saat itu, mereka mungkin akan mendapat masalah. Di antara masalah yang diperkirakan. Mendengar ini, Duende juga mengangguk, lalu mereka berdua memasuki makam dengan bantuan manik-manik misterius pelindung keberuntungan. Setelah mengetahui situasi di dalam, mereka siap untuk mengambil tindakan. "Aneh, mengapa aku selalu merasakan sesuatu yang buruk?" Lin Jinying tampak sedikit terkejut. Keluarganya mengirimnya ke sini untuk menjaga makam leluhur selama beberapa waktu. Dia tidak berpikir akan ada bahaya. Meskipun kejadian sebelumnya membuat orang-orang di klan panik, kedua pencuri itu hanya datang dari makam Raja Abadi. Para pria itu langsung lari begitu saja. Jika Anda berhadapan dengan diri Anda sendiri, menghancurkan langit hanya berarti melarikan diri dari diri Anda sendiri. Mungkinkah menghancurkan diri Anda sendiri? Memikirkan hal ini, Lin Jinying menjadi tenang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, sedetik kemudian, dia merasakan hawa dingin yang menusuk dari belakangnya. Sebelum dia sempat memikirkannya, sebuah tombak muncul di tangannya dan menusuk dari belakang. Wu Yifan tidak menyangka pihak lain akan bereaksi secepat itu, tetapi dia hanya berbalik sedikit ke samping untuk menghindari serangan pihak lain, lalu langsung meninju pihak lain. Kekuatan yang mengerikan itu secara langsung menyebabkan lawan menghilang hanya dalam sekejap mata, dan langsung terbunuh oleh pemboman itu. Dan pada saat pihak lain meninggal, Lin Tianen dari keluarga Lin tidak punya waktu untuk mundur, dan berkata dengan ekspresi yang sangat jelek, "Tidak, ada sesuatu yang terjadi." Hampir pada saat yang sama, Wu Yifan dan Duende juga bergegas masuk ke dalam makam, dan seperti angin puyuh, mereka mengambil benda-benda pemakaman dan bahkan pakaian. Bagaimanapun, pakaian yang dikenakan oleh penguasa abadi tidak mungkin benda fana. Seseorang pasti ingin mengambil tindakan. Hanya butuh beberapa detik bagi Wu Yifan dan Duende untuk membersihkan seluruh makam dan kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya beberapa detik setelah mereka pergi, aura yang sangat menakutkan menyelimuti sekeliling makam, dan Lin Tianenlah yang tiba dengan kecepatan tercepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat Lin Tianen, dia masih tidak bisa menghentikan Wu Yifan dan Duende. Setelah meninggalkan makam leluhur keluarga Lin, Wu Yifan mengaktifkan manik-manik peramal untuk menutupi keberadaan mereka. Bahkan Lin Tianen tidak dapat menemukan kemana Wu Yifan dan yang lainnya pergi. "Sialan! Apakah kedua pencuri kecil ini mencapai level yang menyaingi penguasa abadi secepat itu?" Wajah Lin Tianen sehitam pot. Dia jelas tidak menyangka Wu Yifan dan Duende mampu membunuh Immortal Savant secepat itu. Meskipun faktor serangan diam-diam mungkin menjadi alasan utama, itu sudah cukup untuk melihat bahwa Wu Yifan dan Duende adalah pelaku kejahatan. Hal ini membuat Lin Tianen agak khawatir dalam hatinya. Putranya mengatakan bahwa ketika dia pertama kali bertemu mereka, dia bahkan bisa membunuh mereka dengan santai. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia telah mencapai tingkat membunuh Immortal Savant. Jika mereka diberi waktu 1000 tahun lagi, bukankah itu mungkin? Bahkan dia bukan lagi lawan mereka? Memikirkan hal ini, Lin Tianen menarik napas dalam-dalam dan segera kembali ke keluarga Lin untuk mengadakan pertemuan keluarga.
Saat berita tentang Lin Tianen menyebar, semua anggota senior keluarga Lin datang ke aula keluarga, tetapi ekspresi mereka sangat buruk. Jelas bahwa mereka semua tahu apa yang baru saja terjadi. Semuanya, saya rasa kalian juga harus tahu bahwa keturunan keluarga Duen telah mencapai level membunuh penguasa abadi dalam waktu yang singkat. Jika kita memberinya sedikit waktu lagi, saya khawatir keluarga Lin kita tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi dalam waktu dekat. Harta karun itu dapat membuat lawan menembus level yang menyaingi penguasa abadi dalam waktu yang singkat. Jika keluarga Lin kita mendapatkannya, kita mungkin dapat menumbuhkan kaisar abadi untuk keluarga Lin kita. Jadi, saya berencana meminta Pavilion Rufeng untuk menyimpulkan posisi kedua anak laki-laki itu untuk kita. Setelah saya selesai berbicara, siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Setelah berkata demikian, Lin Tianen berdiri dan menatap ke arah para anggota senior keluarga Lin yang hadir, nadanya penuh dengan ketidakkomitmen. Namun Lin Tianyu dan Lin Tianqin berdiri dan berkata serempak. Sama sekali tidak. Kami hanya memiliki sedikit informasi tentang kedua pencuri itu. Jika kami dengan gegabah meminta Pavilion Rufeng untuk menyimpulkannya, saya khawatir harga yang kami bayar akan sangat berat bahkan bagi keluarga Lin kami. Memangnya kenapa kalau sudah tidak tertahankan? Jangan lupa bahwa kita sekarang berada dalam situasi hidup dan mati. Kalau kita tidak saling membunuh sebelum masalah ini tumbuh besar, maka keluarga Lin kita pasti akan mati pada akhirnya. Lin Tianen berdiri, nadanya penuh kemarahan. Melihat ini, Lin Tianyu dan Lin Tianqin hanya ragu sejenak, lalu setuju. Sungguh, ini sekarang merupakan situasi hidup dan mati. Memanfaatkan fakta bahwa pihak lain hanya bisa membunuh Immortal Sovereign memiliki peluang menang yang lebih baik, tetapi jika lawan dapat membunuh Immortal Vulnerable, maka keluarga Lin akan berada dalam bahaya. Setelah semua orang setuju, Lin Tianen berdiri, pergi ke rumah harta karun klan dan membawa cukup sumber daya, lalu berangkat menuju Pavilion Rufeng di wilayah tengah. Pada saat ini, Wu Yifan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Lin Tianen telah pergi ke Pavilion Rufeng, dan mereka masih memikirkan langkah selanjutnya. Anak suci, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Duende menatap Wu Yifan dengan mata penuh kekaguman, namun Wu Yifan berkata tanpa ragu. Serang saat keadaan masih panas, curi beberapa makam leluhur keluarga Lin, lalu bertahan hidup dan berkembang. Kalau tidak, dilihat dari situasi keluarga Lin, orang berikutnya adalah yang mulia abadi. Baiklah, anak kudus, aku akan mendengarkanmu. Duende mengangguk dan setuju tanpa ragu. Keduanya bergegas menuju makam leluhur keluarga Lin di sebelahnya. Dan di sekitar makam itu, Lin Sukun menjaga area itu bersama 10 orang kuat penguasa abadi dan 1 orang kuat yang mulia abadi. Sedangkan 2 Immortal Vulnerable lainnya, mereka dipindahkan kembali ke keluarga Lin. Dikatakan bahwa mereka memiliki masalah penting. Pada saat ini, Lin Sukun menggigil entah kenapa, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Bab 184, Musuh bertemu di jalan sempit. Bab 184, Musuh bertemu di jalan sempit. Sialan! Mereka tumbuh begitu cepat. Apa mereka curang? Ketika Lin Sukun menerima berita itu, ekspresinya tampak sangat jelek, dan juga ada ketakutan yang mendalam di matanya. Dalam waktu sesingkat itu, dia melampaui dirinya sendiri dan bahkan dapat membunuh Immortal Sovereign. Anda harus tahu bahwa bahkan dia hanyalah puncak dari Golden Immortal of Daluo. Hanya dengan fondasi yang kuat dia dapat menandingi Immortal King yang lebih lemah. Jika mereka diberi sedikit waktu lagi, bukankah mereka akan mampu memusnahkan seluruh keluarga Lin? Tetapi pada saat ini, Lin Sukun dan yang lainnya menyadari sesuatu dan tiba-tiba melihat tidak jauh. Tidak, mereka melakukannya lagi. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos kali ini. Memikirkan hal ini, Lin Sukun memerintahkan 10 ahli penguasa abadi dan ahli yang mulia abadi di sekitarnya untuk bergegas ke arah Wu Yifan dan Duende. Tidak peduli seberapa kuat Wu Yifan, dia hanyalah lawan dari Immortal Sovereign. Bagaimana jika ada 10? Belum lagi Immortal Vulnerable. Jadi menurut Lin Sukun, selama dia bertemu Wu
Wu Yifan akan mati. Di sisi lain, Wu Yifan dan Duende dengan cepat melenyapkan orang kuat penguasa abadi yang menjaga keluarga Lin sesuai dengan metode sebelumnya dan mengumpulkan semua benda pemakaman di dalamnya, dan kemudian berencana untuk meninggalkan tempat kejadian perkara secepat mungkin. Tetapi saat mereka pergi ke makam, Wu Yifan menyadari sesuatu, dan ekspresinya tampak sangat jelek. Tidak bagus. Setelah mengatakan itu, Wu Yifan langsung melancarkan pukulan. Kekuatan mengerikan itu bahkan menimbulkan riak-riak di angkasa di dunia atas, yang menunjukkan bahwa Wu Yifan sangat kuat. Saat Wu Yifan melancarkan pukulan, detik berikutnya dia mengenai seorang ahli puncak penguasa abadi yang baru saja tiba, dan langsung membunuhnya. Cepat pergi, kau tinggal di sini hanya akan mempengaruhiku. Wu Yifan membalikkan punggungnya kepada Duende dan berkata dengan nada yang sangat serius. Duende tidak berpura-pura. Wu Yifan adalah putra dewa, dan tanah suci kuno tidak akan pernah melihat sesuatu terjadi pada Wu Yifan. Dia berbeda, dan tanah suci kuno mungkin tidak melindunginya. Saat Duende pergi, 9 penguasa abadi yang tersisa dan 1 yang mulia abadi juga tiba. Ekspresi mereka sangat buruk. Jelas bahwa mereka tidak menyangka Wu Yifan akan mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Dia meninju dan membunuh puncak penguasa abadi. Wah, kamu pemberani sekali. Kalau aku tidak membunuh orang yang tidak aku kenal, aku akan beritahu namamu. Lin Changqing yang mulia abadi memandang Wu Yifan, menarik napas dalam-dalam dan bertanya perlahan. Dia sedang menjelajahi dasar. Lagi pula, dilihat dari situasi saat ini, bakat Wu Yifan sangat mengerikan. Bagaimana mungkin asal-usulnya bisa sederhana? Jika Wu Yifan memiliki latar belakang yang luar biasa, maka keluarga Lin mungkin menderita. Tetapi jelas bahwa Wu Yifan juga tahu apa yang dipikirkan pihak lain, dan berkata sambil mencibir. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Aku tidak akan memberitahu nama orang yang sudah meninggal itu. Berani sekali. Kalau begitu, mati saja. Lin Changqing meraung marah, lalu menghunus tombaknya dan menyerang Wu Yifan. Sedangkan 9 ahli Emerald Sovereign yang tersisa, mereka secara sadar mengejar Duende yang melarikan diri. Meskipun Duende terlihat jauh lebih rendah daripada Wu Yifan, mereka sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Siapa yang bisa menjamin bahwa Duende tidak akan tumbuh dewasa? Melihat pemandangan ini, Wu Yifan sangat cemas, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara puncak Immortal Sovereign dan tahap awal Immortal Vulnerable, perbedaan kekuatannya sangat besar. Beraninya kau mengalihkan perhatian saat berhadapan denganku. Kurasa kau mencari kematian. Lin Changqing mendengus dingin, dan tombak di tangannya menyerang Wu Yifan seperti badai yang dahsyat. Melihat ini, Wu Yifan tidak punya cara untuk bersembunyi, jadi dia mengeluarkan seorang Emerald Vulnerable kelas 8 dan mampu menahan serangan Lin Changqing. Saat Lin Changqing melihat yang mulia abadi tingkat 8 di tangan Wu Yifan, dia yakin bahwa Wu Yifan memiliki asal-usul yang luar biasa, dan dia pun semakin bertekad untuk menghancurkan Wu Yifan. Itu adalah Emerald Vulnerable kelas 8. Bagaimana mungkin keluarga Lin menggunakannya sebagai benda pemakaman? Jadi hanya ada satu kebenaran, yaitu, itu adalah senjata milik Wu Yifan sendiri. Putra ini harus dimusnahkan. Jika dia dibiarkan melarikan diri, aku khawatir keluarga Linku akan hancur karenanya. Lin Changqing memikirkan hal ini, dan serangannya menjadi semakin ganas. Wu Yifan sedikit kewalahan, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Adapun Duende di sisi lain, dia disusul dan dikepung oleh orang-orang kuat dari keluarga Lin yang dipimpin oleh Lin Sukun tidak lama setelah berlari. Melihat pemandangan di depannya, Duende merasa sangat putus asa. Meskipun dia dianggap jenius, tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak bisa mengalahkan penguasa abadi di alam abadi sejati. Belum lagi Immortal Sovereign, bahkan Lin Sukun dari Dalu Golden Immortal bukanlah tandingannya. Memikirkan hal ini,
Duende menggertakkan giginya dan berencana untuk meledakkan dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, tampaknya ruang tempat Lin Sukun dan yang lainnya berada terhenti, dan bahkan penguasa abadi yang kuat tidak menyadari petunjuknya. Detik berikutnya, Li Jenggran juga muncul di depan mereka. Dia hanya melirik duende dan membawanya pergi. Bagaimanapun, dia adalah murid dari tanah suci kuno mereka, dan dia adalah pengikut putra suci. Tentu saja, dia tidak akan menutup mata. Saksikan duende mati. Setelah menyelamatkan duende, Li Jenggran menempatkannya di tempat yang lebih aman sebelum berbalik dan pergi. Saat Li Jenggran pergi, duende bereaksi dan melihat sekelilingnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya Tuhan, kemana saja aku? Apakah tempat ini berhantu? Memikirkan hal ini, duende merasa takut di dalam hatinya. Ya, duende takut pada hantu. Bahkan jika dia telah mencapai tahap kultivasi dewa sejati, dia masih takut pada hantu. Namun ketakutan batin duende segera tertekan, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan digantikan oleh kekhawatiran. Meskipun aku tidak tahu siapa yang menyelamatkanku, aku tidak tahu apa yang terjadi pada putra suci. Pada saat yang sama, Wu Yifan masih tidak tahu apa yang terjadi pada duende. Pada saat ini, dia berpikir dengan panik tentang cara melarikan diri. Tak lama kemudian, Wu Yifan terlihat mengendalikan langsung kuali mulia abadi kelas 8 dan terbang ke langit di atas Lin Changqing. Detik berikutnya, udara dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari kuali mulia abadi kelas 8. Ha! Sungguh trik kecil! Lin Changqing mendengus dingin. Dia tentu saja menyadari bahwa energi yang sangat dingin di dalam kuali mulia abadi kelas 8 hanya dapat melukai penguasa abadi. Itu bukan apa-apa bagi yang mulia abadi, dan dia bahkan tidak perlu menghalanginya. Hanya sesaat, udara dingin nan teramat sangat itu membuatnya tumbang, kesadarannya pun ikut terpengaruh. Tidak bagus! Pada saat inilah, Lin Changqing menebak niat Wu Yifan, dan langsung membubarkan udara yang sangat dingin di sekitarnya dengan lambaian tangannya. Akan tetapi, saat udara yang sangat dingin itu menghilang, tidak ada sosok Wu Yifan di sekitar, bahkan di langit. Semua kuali yang mulia abadi tingkat 8 yang ada di dalamnya menghilang. Bab 185, Deduksi, langsung meledak sampai mati. Bab 185, Deduksi, langsung meledak sampai mati. Tuan Lin, tolong beritahu saya alasan kedatangan Anda. Pada saat yang sama, Lin Tianen juga membawa cukup sumber doa ke Pavilion Rufeng. Saya melihat utusan dari Pavilion Rufeng duduk di depan Lin Tianen, mengenakan jubah hitam, tubuhnya tersembunyi dalam bayangan, dan jenis kelaminnya tidak terlihat sama sekali. Dan Lin Tianen tidak begitu peduli. Setiap utusan Pavilion Rufeng sangatlah misterius, dan menurut sejarah tidak resmi, Pavilion Rufeng bahkan tidak takut pada 5 tempat suci. Saya ingin menyimpulkan 2 orang, dan inilah potret mereka. Lin Tianen langsung mengeluarkan 2 potret, yang dengan jelas memperlihatkan penampilan duende dan Wu Yifan. Ini adalah informasi yang dikumpulkan keluarga Lin tentang Wu Yifan dan duende selama periode ini. Utusan dari Pavilion Rufeng berkata lembut setelah melihat potret duende dan Wu Yifan. Pemimpin keluarga Lin harus tahu aturan Pavilion Rufeng kita. Jika Anda ingin kami menyimpulkannya berdasarkan potret saja, harga yang perlu kami bayar sangat mahal, dan itu akan membutuhkan setidaknya 500.000 kristal abadi berkualitas tinggi. Mendengar ucapan utusan itu, meskipun Lin Tianen sudah bersiap sejak pagi, tatapan mata masih saja muncul di wajahnya, namun dia segera menggertakkan giginya dan mengangguk tanda setuju. Ngomong-ngomong, lawan sekarang bisa membunuh penguasa abadi yang kuat. Ingatlah untuk berhati-hati saat menyimpulkannya. Lin Tianen mengingatkannya seolah dia teringat sesuatu. Meskipun utusan dari Pavilion Rufeng tidak bisa melihat ekspresi apapun saat mendengar ini, namun nada penghinaannya dapat terdengar jelas. Tuan Lin, Anda hanya perlu menyiapkan kristal abadi.
Jika ada seseorang yang tidak dapat kami simpulkan dari Pavilion Rufeng, itu sama sekali tidak ada. Lin Tianen memikirkannya. Lagi pula, mengapa Pavilion Rufeng dikenal sebagai pedagang intelijen terbesar di seluruh dunia atas bergantung pada kemampuan deduksinya yang mengerikan. Memikirkan hal ini, Lin Tianen menyeringai, Wu Yifan dan Duende, kalau begitu kalian mati saja. Tak lama kemudian, Immortal Vulnerable Pig, yang bertanggung jawab menerima Lin Tianen, datang kepadanya. Ia pertama-tama melirik potret Duende, lalu memejamkan mata dan mulai menyimpulkan. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan berbicara perlahan. Ini Duende, kepala muda keluarga Duen yang telah dimusnahkan. Saat ini dia bersembunyi di kota Gizhong di domain kecil matahari terbenam dari domain Xuanzang di domain selatan. Ruang di alam atas sungguh mengerikan. Ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari alam bawah. Terbagi menjadi 5 wilayah utama, dan ada 300 wilayah tengah di bawah 5 wilayah utama tersebut. Di dalam 300 alam tengah, ada 300 alam kecil. Ukuran alam kecil adalah sama besarnya dengan alam bawah. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Lin Tianen mengangguk, dan kemudian menghubungi orang kuat yang mulia abadi di klan untuk menangkap Duende. Setelah menyimpulkan posisi Duende, ahli puncak Immortal Vulnerable melihat potret Wu Yifan. Setelah sekilas, dia menutup matanya dan mulai menyimpulkan. Namun, tak lama kemudian, dia pun membuka matanya. Dia sedikit terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Menarik sekali bahwa aku benar-benar bertemu seseorang yang tidak dapat kupahami, bahkan dengan mengandalkan kemampuan sihirku. Jika memang begitu, jangan salahkan aku karena bersikap serius. Setelah itu, dia mengeluarkan kompas bagua. Setelah mengeluarkannya, dia melihat jarum pada kompas bagua berputar liar, menyimpulkan situasi Wu Yifan. Namun tak lama kemudian, mata puncak sang mulia abadi terbelalak ngeri dan berkata tak percaya. Nasib seseorang tidak dapat diperkirakan. Sungguh mengerikan. Tidak. Sebelum Lin Tianen dan utusan Pavilion Rufeng sempat bereaksi, manusia puncak yang mulia abadi meledak dan tewas di hadapan mereka sedetik kemudian. Tubuhnya tidak utuh, bahkan kompas bagua pun meledak. Lin Tianen dan utusan dari Pavilion Rufeng keduanya mendengar apa yang dikatakan puncak yang mulia abadi, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek untuk sesaat. Terutama utusan Pavilion Rufeng, dia baru saja selesai mengatakan bahwa orang yang tidak dapat mereka simpulkan oleh Pavilion Rufeng itu belum ada, dan detik berikutnya dia ditampar wajahnya. Namun, dia juga tahu betapa pentingnya masalah ini. Masalah ini berada di luar kendali mereka, jadi yang terbaik adalah membiarkannya begitu saja. Memikirkan hal ini, utusan Pavilion Rufeng menatap langsung ke arah Lin Tianen. Nadanya tidak seantusias sebelumnya. Tuan Lin, masalah ini sudah di luar kemampuan Pavilion Rufeng untuk ikut campur, jadi silakan kembali. Setelah itu, dia langsung mengumpulkan semua sumber da'a yang telah disediakan Lin Tianen sebelumnya. Lin Tianen langsung menjadi cemas saat melihat ini. Tidak, kamu bertindak terlalu jauh, mengumpulkan barang-barang dan tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Apakah kamu tidak takut jika berita itu menyebar? Itu akan memengaruhi reputasi Pavilion Rufengmu. Hai MPH, reputasi. Gara-gara kamu, salah satu tamu kita di Pavilion Rufeng yang berada di puncak yang mulia abadi terbunuh. Sumber daya ini dianggap sebagai kompensasi dan sudah murah untukmu. Apakah kamu berencana untuk mengatakan sesuatu yang lain? Dan saya menyarankan Anda untuk kembali dan menangani urusan keluarga Anda sesegera mungkin. Setelah utusan itu mengatakan ini, dia langsung mengundang Lin Tianen keluar. Mendengar ini, ekspresi Lin Tianen sangat buruk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pihak lain benar. Prioritas utama adalah kembali dan berdiskusi dengan anggota suku tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, Wu Yifan di sisi lain akhirnya menghela napas lega setelah melarikan diri dengan ekspresi yang sangat jelek. Aku tidak menyangka akan sangat sial karena bertemu dengan seorang Immortal Vulnerable,
tetapi aku lebih terampil dan berhasil lolos. Sepertinya sudah waktunya untuk meningkatkan fisikku ke tubuh Tao kuno. P.S. Awalnya disebut Dao besar untuk membuka tubuh surgawi, tetapi banyak penggemar buku menganggapnya kurang bagus, jadi selanjutnya diubah menjadi tubuh Tao kuno. Mohon dimaafkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Duende. Pada saat ini, Wu Yifan akhirnya teringat keberadaan Duende, mengeluarkan batu peri komunikasi dan menghubungi Duende. Seiring berjalannya waktu, Wu Yifan mulai khawatir, tetapi untungnya, panggilan itu akhirnya tersambung. Setelah mengetahui bahwa Duende baik-baik saja, Wu Yifan akhirnya menghela napas lega. Baiklah, sekarang kau bergegas kembali ke Tanah Suci, dan aku juga akan bergegas kembali, dan kita akan bertemu di Tanah Suci. Setelah Wu Yifan mengatakan ini, dia mengakhiri komunikasi dan segera berangkat untuk bergegas kembali menuju Tanah Suci kuno. Duende di seberang mendengar kata-kata itu dan segera berangkat, bergegas kembali menuju Tanah Suci kuno. Adapun Wu Hao saat ini, dia membuka matanya dan melihat ke arah Zhongyu. Baru saja dia menyadari bahwa seseorang sedang menyimpulkan informasi Wu Yifan. Dia menyadarinya, dan kemudian dia tertimpa kematian hanya dengan sebuah pikiran. Meskipun aku tidak tahu mengapa Yifan menjadi sasaran yang more vulnerable begitu cepat, versi ini terlalu canggih. Sebagai leluhur, masuk akal bagiku untuk memblokirnya. Wu Hao menggelengkan kepalanya pelan, lalu memeluk Sukia Oran dan tertidur lelap lagi. Tetapi saat ini, Wu Jin akhirnya tiba di Tanah Suci 5 Elemen di wilayah timur alam atas setelah perjalanan panjang. Dan tepat pada waktunya, Tanah Suci 5 Elemen membuka sekta untuk menerima pengikut saat ini. Bab 186, apakah semua putra takdir adalah orang suci? Bab 186, apakah semua putra takdir adalah orang suci? Melihat jam 5 elemen berdentang 9 kali, Wu Jin tercengang di tempat. Ia tidak menyangka bahwa ia benar-benar dapat membuat jam 5 elemen berdentang 9 kali penuh. Dan detik berikutnya, hampir sekejap, formasi pelindung sekte di Tanah Suci 5 Elemen langsung terbuka, tidak ada berita yang bisa disebarkan, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Ketika Wu Jin bereaksi, dia melihat beberapa orang kuat muncul di depannya. Semuanya adalah pejabat senior dari Tanah Suci 5 Elemen. Sahabat kecil, aku melihat penampilanmu seperti seorang kaisar abadi. Kamu bersedia menjadi muridku. Saya adalah kaisar abadi tahap akhir yang kuat. Jika kau dapat menjadi muridku, maka aku berjanji akan membantumu mencapai tingkat tertinggi dalam waktu sesingkat mungkin. Kaisar abadi. Qin Zijun menatap Wu Jin dengan pandangan berbinar, bagaikan orang gila yang melihat kecantikan telanjang yang tiada tara. Tatapan agresif ini membuat Wu Jin menelan ludah. Apa maksud dari firasat buruk ini? Namun, aku datang ke Tanah Suci 5 Elemen hanya untuk menjadi murid. Aku telah berlatih begitu lama dan selalu menemukan caraku sendiri untuk menerobos. Jika ada seorang guru kaisar abadi, itu pasti akan sangat membantuku. Memikirkan hal ini, Wu Jin menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Murid Wu Jin, beri hormat pada guru. Hahaha, oke, Wu Jin, kan? Aku, Qin Zijun, adalah penguasa suci Tanah Suci 5 Elemen. Mulai hari ini, kau adalah murid langsungku. Setelah mendengar persetujuan Wu Jin, Qin Zijun tersenyum dan kerutan di wajahnya hampir tidak dapat ditekan, dan dia tampak seperti bunga krisan. Ketika para tetua lainnya melihat bahwa Wu Jin benar-benar dipotong oleh Qin Zijun, mereka sangat marah untuk sementara waktu, tetapi mereka menghela nafas tak berdaya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Qin Zijun adalah tubuh suci 5 elemen dan seorang kultivator tahap akhir kaisar abadi. Sebab, sebagai orang terkuat di Tanah Suci 5 Elemen, memang tidak ada orang lain yang lebih cocok bagi Qin Zijun untuk membimbing kultivasi Wu Jin. Di sisi lain, Wu Li, setelah diusir oleh Wu Hao, Wu Li sedang memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimanapun, hidup tanpa rencana, tidak menjadi abadi penuh dengan risiko. Tanpa rencana, dia tidak suka keluar.
Hei, kita masih perlu membuat rencana. Mari kita cari sekte yang lebih lemah dulu untuk menyelidiki situasi di alam atas. Memikirkan hal ini, Wuli menghela nafas, lalu mulai mencari-cari dan segera menemukan kekuatan yang cocok. Sementara itu, dunia surga yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, Wuxiani dan Wu Mou akhirnya berhasil mencapai alam debu merah abadi dan naik ke alam atas satu demi satu. Melihat Wuxiani dan Wu Mou terbang tinggi, mata Wu Wandao dan istrinya penuh dengan kesedihan. Bagaimanapun, mereka tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Apa yang membuat kalian semua frustrasi? Bekerja keraslah, capailah puncak Kaisar Agung secepat mungkin dan terbanglah tinggi. Melihat aura semua orang yang sangat rendah, Wu Rulong, kepala keluarga, berdiri, dan kultivasi tahap akhir Kaisar Agungnya meledak, seolah-olah dia sedang menyemangati semua orang di keluarga Wu. Kemudian, Wu Qitian berdiri pada detik berikutnya. Ayah, simpan saja. Ayah harus berlatih keras dulu dan mencapai puncak Kaisar Agung. Saya melihat bahwa Wu Qitian telah mencapai puncak Kaisar Agung, dan masih merupakan orang yang paling berkuasa di keluarga Wu di alam bawah. Bagaimanapun, meskipun semua orang sekarang telah meminum pil abadi, masih ada sedikit kesenjangan dalam kualifikasi. Wu Rulong adalah akar spiritual terbaik hanya karena bakatnya hanya dapat menjadi akar spiritual terbaik setelah transformasi pil abadi. Dan Wu Qitian memiliki akar spiritual terbaik hanya karena akar spiritual alaminya hanya dapat mencapai yang terbaik. Singkatnya, semua orang bekerja keras untuk berkultivasi dan naik ke alam atas secepat mungkin. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kamar dagang Wu di alam atas. Memikirkan hal ini, mata Wu Rulong tampak melankolis dan rumit. Kamar dagang Wu adalah hasil kerja kerasnya. Tentu saja, dia lebih berharap daripada siapapun bahwa kamar dagang Wu dapat menyebar ke seluruh dunia. Di sisi lain, di wilayah tengah, kesengsaraan guntur muncul satu demi satu, dan target pemboman adalah Lin Yahuan. Dengan bantuan Tang Yan, bakat Lin Yahuan telah ditingkatkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kurun waktu sesingkat itu, dia secara langsung naik pangkat dari puncak Kaisar Semu menjadi manusia abadi, bahkan lebih cepat dari Wu Rulong dan yang lainnya. Ini menunjukkan situasi Goldfinger. Betapa jahatnya keadaan yang dapat dicapai Lin Yahuan. Aku benar-benar tidak menyangka kalau orang pertama yang naik ke Tanah Suci 10.000 bunga adalah dia. Tidak jauh dari situ, Lin Tianyi dan yang lainnya berdiri bersama, menatap Lin Yahuan di bawah kesengsaraan guntur dengan ekspresi yang sangat rumit. Kalian harus tahu bahwa bakat mereka lebih baik daripada Lin Yahuan. Lin Tianyi yang paling kuat hanya dapat menerobos ke tahap akhir Kaisar Agung. Sang Tetua Agung berdiri di samping dan mengatakan hal yang sama. Tetapi tidak masalah jika demikian, Tanah Suci 10.000 bunga kita dapat dianggap sebagai kekuatan kedua selain keluarga Wu yang telah dituju seseorang. Kedatangan orang suci kali ini adalah untuk membuka jalan bagi Tanah Suci 10.000 bunga kita. Mendengar ini, Lin Tianyi dan yang lainnya mengangguk. Namun, Lin Yahuan tidak menyadari bahwa saat ini dia sedang berkonsentrasi pada kesengsaraan petir. Saat kesengsaraan petir menghilang, sosok Lin Yahuan juga menghilang, dan dia telah naik ke alam atas. Sementara itu, batas atas. Hampir sedetik setelah Wuxiani naik, Wu Mou juga ikut naik. Melihat adiknya yang mengikutinya, Wuxiani sedikit mengernyit, memikirkan bagaimana caranya agar adiknya bisa terpisah secara otomatis darinya. Tetapi, tanpa diduga, Wu Mou akan menjadi yang pertama berbicara di detik berikutnya. Saudaraku, kita telah terjebak bersama di alam bawah. Ini bukan hal yang baik untuk pertumbuhan kita. Bagaimana kalau kita berpisah di alam atas? Mungkin itu akan membuat kita lebih kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudara perempuannya, Wu Xianxun sudah membuat rencana, tetapi karena suatu alasan dia ragu-ragu. Namun segera, Wu Xianxu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, kita bertemu di puncak. Baiklah, sampai jumpa di puncak. Wu Mou tersenyum, lalu berbalik dan melarikan diri ke kejauhan,
sementara Wu Xianni bergegas ke arah yang berlawanan dengan Wu Mou, dan lintasan kehidupan kedua orang itu tampaknya berjalan ke arah yang berlawanan. Apakah kamu yakin ini adalah kekuatan yang memiliki reputasi baik di dunia atas? Jika kamu berani berbohong kepadaku, maka kamu harus tahu konsekuensinya. Wu Li memegang informasi tentang kekuatan di seluruh dunia atas yang kuat di tingkat yang mulia abadi dan di atasnya. Dia menoleh untuk melihat seorang pria parubaya tidak jauh dari sana yang telah dipukuli hingga wajahnya hitam dan bengkak olehnya, dan berkata, pria parubaya itu mengangguk berulang kali seolah tengah mengingat kenangan buruk. Tuan, ini berita tentang semua kekuatan di dunia atas. Saya benar-benar tidak berani berbohong kepada Anda. Pada saat ini, Lu Tianyu, pemimpin sekte Tianyu, hendak memarahi ibunya di dalam hatinya. Dia telah berkultivasi dengan baik di sekte tersebut dan berencana untuk memasuki tahap abadi sejati. Namun, ia tidak menyangka bahwa tiba-tiba seorang anak muda datang dan bertanya kepadanya apakah ia ingin pergi ke alam atas. Informasi tentang semua pasukan yang memiliki kekuatan tingkat Immortal Vulnerable. Lu Tianyu sendiri adalah orang yang sombong dan angkuh. Setiap kali dia diperlakukan tidak adil seperti ini, dia akan segera bertindak. Kemudian, setelah 2,5 menit, Wu Li merawatnya dan meyakinkannya. Bab 187, menjadi sekte Qishuan. Bab 187, menjadi sekte Qishuan. Menurut situasi saat ini, tidaklah tepat untuk menjadi pusat perhatian. Yang perlu Anda lakukan adalah bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Yang Mulia Abadi. Seorang kaisar abadi atau semacamnya akan lebih berbahaya. Wu Li melihat informasi di tangannya dan merenung dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu keadaan kakek buyutnya, dia benar-benar yakin bahwa itu jauh lebih kuat daripada Yang Mulia Abadi. Oleh karena itu, Wu Li merasa bahwa hal terpenting sekarang adalah menemukan sekte yang tidak terlalu kuat, tetapi memiliki kemampuan untuk melindunginya dan mulai berlatih. Lagi pula, kakek tidak mengizinkannya berlatih di rumah. Dia tidak mengatakan dia tidak akan diizinkan berlatih di sekte. Memikirkan hal ini, Wu Li merasa bahwa dirinya benar-benar seorang jenius. Dan segera, Wu Li menemukan kekuatan yang lebih sesuai dengan tujuannya berdasarkan kecerdasan di tangannya. Qishuan Men, pemimpin sekte Mojuren, telah mencapai puncak kultivasi Immortal Vulnerable dan sangat stabil. Ini mirip dengan saya. Selain itu, Qishuan Men sangat rendah hati di dunia atas dan jarang berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kekuatan besar di dunia atas. Di antara mereka, kecuali ada kesempatan yang diperlukan, saya tidak akan mengambil tindakan. Ya, yang dapat dipastikan adalah bahwa Qishuan Men tidak akan memiliki banyak musuh. Jika saya menjadi anggota Qishuan Men, saya dapat memastikan bahwa saya tidak akan mati di antara musuh-musuh Qishuan Men. Wu Li melihat informasi dari Qishuan Men, lalu mengangguk puas, lalu berbalik menatap Lu Tianyu dengan sedikit nada mengancam. Dua orang bisa tahu apa yang terjadi hari ini, atau hanya satu orang yang bisa mengetahuinya. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Senior, jangan khawatir. Aku, Lu Tianyu, dengan ini bersumpah kepada surga. Jika aku membocorkan urusan seniorku, aku bersedia dihujani oleh ribuan guntur kesengsaraan dari surga. Lu Tianyu buru-buru berkata, lagi pula, jika Wu Li tidak berniat membiarkannya hidup, dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Wu Li Cai menunjukkan ekspresi puas setelah mendengar ini. Ya, kamu memang sangat bijaksana. Aku bukanlah orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu dan tidak masuk akal. Baguslah kamu tahu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Setelah Wu Li mengatakan ini, dia berbalik dan bergegas menuju Qishuan Men. Lu Tianyu adalah satu-satunya yang dimarahi karena tetap tinggal di tempatnya. Apakah menurutmu ini masuk akal? Namun, tidak ada cara lain. Bagaimanapun, kebenaran ada pada Wu Li. Dia hanya bisa mendengarkan alasan Wu Li. Pada saat yang sama, di Qishuan Men, sebuah sekte terbuka untuk menerima pengikut ketika Wu Li tiba. Hei, saudara,
apakah kamu juga di sini untuk menjadi murid Qi Xuanmen? Tepat ketika Wuli hendak mencari tempat untuk menunggu sekte Qi Xuan membuka sektenya dan menerima pengikut, seorang pemuda yang kuat datang kepada Wuli dengan sedikit nada bertanya dalam suaranya. Wuli bukanlah orang berdarah dingin, jadi dia mengangguk sedikit untuk memberi isyarat. Namun, ketika pemuda itu mendengar bahwa Wuli juga datang ke sini untuk belajar dari gurunya, wajahnya langsung berubah gembira, lalu dia berdiri di samping Wuli dan mulai berceloteh. Wuli jarang berbicara. Setelah menyebutkan namanya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dari mulut pemuda itu, Wuli juga mengetahui bahwa nama pihak lain adalah Jiang Tai, dan dia adalah seorang yatim piatu dari desa terdekat. Dia baru berusia 8 tahun ini. Setelah melihat pembukaan sekte Qi Xuan dan menerima murid, dia berencana untuk datang dan menjadi murid. Mata Wuli membelalak saat mendengar bahwa Jiang Tai baru berusia 8 tahun. Melihat pria setinggi 2 meter di depannya, yang lebih tinggi 1 kepala dari Wuli, dan otot-ototnya yang kuat, apakah menurutmu ini usia 8 tahun? Kau memang memiliki kedekatan tertentu dengan para dewa. Seharusnya tidak sulit untuk bergabung dengan sekte Qi Xuan. Wuli melirik Jiang Tai. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa bakat orang itu cukup tinggi. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk bergabung dengan sekte Qi Xuan. Mendengar ini, Jiang Tai menggaruk kepalanya dan berkata dengan sedikit malu. Saudara Wu, saya rasa Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak seperti orang biasa, Anda seharusnya menjadi seorang kultivator keabadian. Qi Xuanmen juga akan merekrut beberapa kultivator independen, dan kemungkinan kultivator independen diterima di Qi Xuanmen lebih tinggi. Kakak Wu, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin menjadi adikmu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia? Mendengar ini, Wuli secara tidak sadar ingin menolak, tetapi kemudian dia memikirkannya dan berpikir, jika dia menerima Jiang Tai sebagai bawahannya, Jiang Tai mungkin dapat melakukan sesuatu yang tidak nyaman baginya untuk dilakukan di masa depan, dan keselamatannya akan sangat ditingkatkan. Memikirkan hal ini, Wuli terbatuk dan kemudian berkata dengan serius. Tidaklah mustahil untuk menerimamu sebagai adikku, tetapi karena kau telah menjadi bawahanku, kau harus melakukan apapun yang aku minta. Jika aku memintamu pergi ke timur, kau tidak boleh pergi ke barat. Jika aku memintamu untuk membunuhmu, kau harus melakukannya. Kau tidak boleh membakar. Jika kau bisa melakukannya, maka aku akan menerimamu. Mendengar ini, secercah keraguan melintas di wajah Jiang Tai. Saudara Wu, saya tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan alam. Jangan khawatir, aku juga seorang pendeta yang saleh, jadi tentu saja aku tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan alam. Mendengar janji serius Wuli, Jiang Tai tidak ragu lagi dan mengangguk setuju. Melihat ini, Wuli menunjukkan ekspresi puas. Li Feiyu adalah orang yang memerintahkan pembunuhan dan pembakaran. Apa hubungannya denganku, Wuli? Tidak ada kejutan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Wuli secara langsung menunjukkan bakat transendennya dan menjadi putra suci sekte Qi Xuan, dan menjadi murid Mo Juren. Sedangkan Jiang Tai, ia bertindak sebagai pengikut Wuli, ia juga memasuki sekte Qi Xuan. Jadi, tubuh suci kuno milikmu telah mencapai tingkat ke-12 secepat itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yifan bahwa tubuh suci kuno telah mencapai tingkat ke-12, ekspresi Li Pangtian yang awalnya tenang tampak seperti dia telah melihat hantu. Anda harus tahu bahwa bahkan dia menghabiskan 1 juta tahun mengolah tubuh suci kuno ke tingkat ke-12 dengan sumber daya yang memadai, apalagi tubuh Tao kuno. Di sisi lain, Wu Yifan, usianya kurang dari 1000 tahun, ini terlalu menakutkan. Memikirkan hal ini, Li Pangtian merasa lega di dalam hatinya. Dia layak menjadi seorang jenius tak tertandingi yang dapat membuat lonceng kuno berdentang 9 kali. Dia memang tidak sebanding dengannya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang dapat memajukan tubuh suci kuno ke tahap larva tubuh Tao kuno. Dengan situasi tanah suci kuno kita hanya dapat mengumpulkan sumber daya untuk maju ke tahap larva tubuh Tao kuno. Sisanya terserah Anda. Li Pangtian menghela nafas,
lalu menyerahkan sumber daya yang dibutuhkan Wu Yifan ke tangan Wu Yifan. Mendengar ini, ekspresi Wu Yifan sangat serius, lalu dia mengangguk dan menerima. Baiklah, kamu dan keluarga Lin pasti punya dendam. Apakah kamu butuh bantuan guru untuk menghancurkan keluarga Lin? Li Pangtian terbangun dan mengingatkannya. Namun Wu Yifan menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Tuan, biar saya yang mengurus masalah ini. Keluarga Lin tidak butuh campur tangan Tuan. Baiklah, sekarang setelah kamu memutuskan, silakan saja. Guru akan mendukungmu di belakangmu. Li Pangtian melambaikan tangannya, dan Wu Yifan tergerak dalam hatinya, meskipun dia tidak membutuhkan Li Pangtian untuk mendukungnya. Setelah Wu Yifan pergi, Li Pangcai hanya bisa menghela nafas. Oh, aku tidak menyangka bahwa seorang jenius tak tertandingi yang dapat menyebabkan 9 bunyi lonceng kuno akan tumbuh begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia akan memiliki kekuatan untuk memandang rendah seluruh dunia atas. Aku berharap suatu hari nanti aku dapat melihat betapa mengerikannya dia. Bab 188, Putra Takdir Baru, Li Tianxi. Bab 188, Putra Takdir Baru, Li Tianxi. Pada saat yang sama, di tanah suci Qinglian dunia surga mendalam, suasana di seluruh tanah suci tampak sangat tegang. Wajah semua orang menunjukkan kegelisahan dan kekhawatiran. Hanya karena hari ini adalah hari di mana